Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafdi Priyatama, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, jurusan akuntansi dan sedang menempuh mata kuliah metodologi penelitian di semester 6. NIM saya 1710112231, kelas metodologi penelitian saya C. Kali ini saya akan mempresentasikan mini proposal GUP atau gambaran umum penelitian saya yang berjudul Pengaruh Corporate Governance, Rasio Keuangan, dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba. Saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama ada latar belakang penelitian, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, dan keempat manfaat penelitian. Kita langsung masuk ke latar belakang penelitian. Fenomena. Laporan keuangan merupakan sarana informasi dari pihak dalam perusahaan atau manajemen kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan yang disajikan suatu perusahaan membawa banyak pengaruh bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan. Kebijakan manajemen dalam mengelola dan melaporkan angka-angka keuangan, khususnya laba, memiliki dampak yang luas karena angka-angka laba merupakan fokus utama dalam pelaporan keuangan dan paling banyak digunakan oleh sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Sebagai salah satu ukuran dari kinerja perusahaan, maka laba yang dilaporkan harus berkualitas, menurut Sialagan and Mahfudz 2006. Kualitas laba yang rendah dapat mengakibatkan para pengguna laporan keuangan melakukan kesalahan dalam pembuatan keputusan sehingga akan mempengaruhi penilaian perusahaan. Manajemen perusahaan akan mengatur informasi sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan laba yang berkualitas. Upaya untuk mempermainkan informasi dalam laporan keuangan inilah yang disebut dengan manajemen laba. Perilaku manipulasi oleh manajer dengan melakukan manajemen laba berawal dari konflik keagenan. Karena adanya perbedaan kepentingan, manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik pemegang saham. Hal tersebut mengakibatkan manajer melakukan perubahan dan manipulasi laporan keuangan di mana akan menguntungkan bagi pihak manajer dan informasi yang disampaikan kepada pemilik perusahaan adalah informasi yang telah direkayasa. Adanya perubahan informasi atas laba bersih suatu perusahaan melalui berbagai cara akan memberikan dampak yang cukup berpengaruh terhadap tindak lanjut para pengguna informasi yang bersangkutan. Hal tersebut perlu diwaspadai oleh pengguna laporan keuangan karena informasi yang telah mengalami penambahan ataupun pengurangan tersebut dapat menyesatkan keputusan yang akan diambil. Salah satu cara yang digunakan untuk membatasi perilaku opportunistic manajemen dengan melakukan manajemen laba adalah corporate governance. Shipper mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Fisher dan Rosenzweig mendefinisikan manajemen laba sebagai tindakan seorang manajer dengan menyajikan laporan yang menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan dari usaha unit yang menjadi tanggung jawabnya, tanpa menimbulkan kenaikan atau penurunan profitabilitas ekonomi unit tersebut dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Healy and Wallen, manajemen laba terjadi ketika manajemen menggunakan pertimbangan, judgment, dalam pelaporan keuangan dan menyusun transaksi untuk merubah laporan keuangan dengan tujuan untuk memanipulasi besaran laba kepada beberapa stakeholders tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian yang tergantung dengan angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat serta tujuan pengelola perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas. Menurut Harvarindo, rasio adalah satu angka yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan. Jonathan Goldin berpendapat bahwa rasio adalah suatu angka digambarkan dalam suatu pola yang berhubungan dengan akuntansi. Jonathan Goldin berpendapat bahwa rasio adalah suatu angka digambarkan dalam suatu pola yang dibandingkan dengan pola lainnya, serta dinyatakan dalam persentase.
Sedangkan keuangan adalah suatu yang berhubungan dengan akuntansi seperti pengelolaan keuangan dan laporan keuangan. Jadi, rasio keuangan adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. James Carter Van Horn dikutip dari Kashmir 2008. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusi memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik. Sini ada matriks pemetaan gap research. Matriks pemetaan gap research ini terdiri dari 3 jurnal lokal, jurnal Indonesia, dan 2 jurnal internasional. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Di sini ada 3 variabel independen yaitu corporate governance, rasio keuangan, dan kepemilikan institusional. Corporate governance dan rasio keuangan menggunakan skala rasio dan satuan data persentase, sedangkan kepemilikan institusional menggunakan skala rasio dan satuan data desimal. Dan ada satu variabel dependen yaitu manajemen laba menggunakan skala data rasio dan satuan data persentase. Rumusan masalah. Berdasarkan gap research yang ada, penulis membangun beberapa rumusan masalah, diantaranya 1. Apakah corporate governance berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba? Apakah rasio keuangan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba? Dan apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penulis menggambarkan tujuan dari penelitian ini, antara lain untuk mengetahui apakah berdasarkan rumusan masalah yang ada, penulis menggambarkan tujuan dari penelitian ini, antara lain untuk mengetahui apakah dan bagaimana corporate governance berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Mengetahui apakah rasio keuangan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, dan mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Manfaat penelitian. Yang pertama bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta dapat mengaplikasikannya di dunia nyata. Yang kedua bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima ke dalam penelitian yang sebenarnya. Yang tiga bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat memahami bagi mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat memahami bagaimana corporate governance, rasio keuangan, dan kepemilikan institusional dapat mempengaruhi manajemen laba. Setidaknya itu yang dapat saya sampaikan melalui presentasi ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.